Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Ainifani, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum di Indonesia pada awal kemerdekaan hingga sampai saat ini. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan kurikulum yaitu untuk perubahan orientasi, desain, model, dan lain sebagainya. Dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional serta mensejahterakan dengan pendidikan-pendidikan yang ada di dunia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947. Pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang namanya kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut Leerplan, artinya rencana pelajaran, dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Bersifat politisi adalah salah satu ciri kurikulum 1947 yang berawal dari pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Struktur program dalam rencana pembelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Struktur mata pelajaran pada kurikulum rencana pelajaran 1947 bersifat terpisah. Dalam konteks kurikulum disebut dengan separated curriculum. Kurikulum rencana pelajaran masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh peserta didik baik dalam kelas maupun luar kelas. Yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian dikenal dengan rencana pelajaran terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum ini. Cara hidup yang baik sangat penting untuk dihubungkan dengan karakter sebagai sebuah perbaikan kurikulum dan kehidupan. Kehidupan tematik menjadi hal yang paling menonjol dan sebagai ciri khas kurikulum 1952 ini. Dalam konteks rencana pelajaran terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosionalistik, yang keempat keterampilan, dan kelima jasmani. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali, yaitu konsep pendidikan aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada kurikulum ini. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memecahkan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersifat aktif, kreatif, dan produktif menemukan solusi masalah yang berkembang pada masyarakat. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 ini adalah sebuah metode gotong royong terpimpin. Hari Krida ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah, yaitu hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih sebagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakat.
masing-masing seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan berbagai bentuk permainan. Kurikulum 1969 ini dirancang agar mampu menjadikan alat untuk mencetak manusia Indonesia Pancasila yang sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaktub dalam TAP MPKS nomor 2 tahun 1960. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Perubahan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila terjadi pada kurikulum 1968. Mata pelajaran pada kurikulum ini berjumlah 9 mata pelajaran. Pelajaran di kurikulum ini bersifat teoritis atau tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut oleh pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Core subject kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968 ini. Artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat, dan sekolah-sekolah hanya menjalankan pembangunan nasional melatar belakangi kelahiran kurikulum 1975. Akibat dari banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya sistem penilaian kurikulum 1975 dilakukan setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pembelajaran. Hal ini yang membedakan antara sistem penilaian pada kurikulum ini dengan kurikulum sebelumnya. Yang keenam yaitu kurikulum 1994. Dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan, menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum 1994 ini memiliki prinsip link and match, yaitu prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Yang ketujuh yaitu kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbasis kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2006. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP. Maka dari itu, KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat oleh pemerintah, mulai dari tujuan, visi, misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai dengan silabus. Yang ke-9 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi. Maka KTSP harus segera diubah ke kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Kemudian karakteristik dari kurikulum 2013 yaitu yang pertama, mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kedua, siswa menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengembangkan
afektif, kognitif, dan psikomotor, serta menerapkan dalam berbagai situasi dan di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kelima, kompetensi ini dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Yang keenam, kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi ini harus sesuai dan sinkron. Dan yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.